dimulai dengan sebuah kisah tentang seorang rasul yang sangat luar biasa, yaitu kisah Musa alaihissalam. Kemudian dilanjutkan oleh kisah Ibrahim alaihissalam, dan nanti juga dilanjutkan sama kisah Nuh alaihissalam. Dari kisah para nabi ini kita belajar, teman-teman, bahwasanya siapa yang dapat menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Ternyata dari sini kita bisa belajar dan kita bisa ambil hikmah. Jadi kalau kita mau menjadikan seseorang sebagai teman kita mau jadikan seseorang sebagai guru kita mau jadikan seseorang sebagai sahabat kita mau mengangkat seseorang sebagai saudara kita, mestilah dia harus bisa menyelamatkan kita di hari ini, di dunia maupun di akhirat. Seperti apa? Seperti sebagaimana Musa dan Nuh. Lihat, siapa yang selamat ketika Musa berhadapan dengan Fir'aun dan harus melewati lautan? Yang selamat adalah orang-orang yang bersama Musa. Siapa yang selamat tatkala ada banjir bandang yang menerpa kaum Nabi Nuh? Siapa yang selamat? Yang selamat adalah mereka yang bersama dengan Nuh alaihissalam. Sehingga kalau kita mau selamat dari semua keadaan sulit di dunia, kemudian kita juga pengen selamat dari semua keadaan sulit nanti di akhirat, salah satu yang harus kita cari adalah teman, guru, sahabat yang yang hari ini mendekatkan kita sama Allah. Maka gimana caranya cari apa indikator seseorang boleh kita jadikan teman, baik kita jadikan sahabat, cocok kita jadikan guru? Pastikan orang itu adalah orang yang mendekatkan kita kepada Allah dan Rasulnya. Pastikan orang itu adalah orang yang mengenalkan kita kepada Allah dan Rasulnya. Kalau orang itu tidak mengenalkan kita pada Allah dan Rasulnya, malah mengenalkan kita pada hubbud dunia, kecintaan pada dunia, malah mengenalkan kita pada kemaksiatan, maka tidak usah dijadikan teman orang kayak gitu. Yang bisa mengingatkan kita tatkala kita salah, bisa mengingatkan kita tatkala kita lalai ketika kita justru jauh dari Al-Quran, yang bisa mengingatkan kita tentang kesabaran bahwa Allah, pertolongan Allah itu dekat, dialah saudara kita yang sebenarnya. Jangan seperti Nabi Nuh ya, dengan anaknya. Tatkala Nabi Nuh bilang, ya Allah selamatkan anakku, tapi kata Allah apa? Ternyata yang sudah punya hubungan darah saja bisa Allah putus, hanya gara-gara anak Nabi Nuh tidak mau ikut Nabi Nuh naik ke atas kapal. Berarti sebaliknya, orang yang mengikut Nabi Nuh adalah saudara Nabi Nuh, adalah keluarga Nabi Nuh, dalam tanda petik ya, keluarga atau saudara seiman. Nah sehingga teman-teman kalau mau cari seseorang yang mau dijadikan teman digandeng, maka carilah orang yang mendekatkan kita pada Allah. Carilah orang yang mengenalkan kita pada Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena dia pasti dijaga sama Allah. Kalau dia dijaga sama Allah, maka orang yang ikut dia juga pasti akan ikut dijaga sama Allah. Kan kita belajar dari Musa. Ketika Bani Israel itu mengikut Musa, walaupun nanti membangkang lagi ya, tapi tatkala dia mengikut Musa ketika melewati laut yang nanti akan dibelah sama Allah, selamat kepada akhirnya. Apa yang dilakukan Musa? Mendakwahkan Islam, mengajak orang mengenal Allah dan Rasulnya. Sama Nabi Nuh juga kayak gitu. Maka kalau teman-teman mau selamat di dunia dan di akhirat, tolong gandeng orang yang mengajak antum pada Allah dan Rasulnya, yang mengajak antum pada hikmah-hikmah ayat-ayat Allah. Itu yang digandeng, itu yang dijadikan guru, itu yang dijadikan sahabat, itu yang dijadikan teman, itu yang dijadikan murabbi. Saya ini orang yang paling sulit dianggap orang lain itu guru, susah saya yang berani hati saya tuh klop gitu ya untuk anggap beliau guru adalah ketika satu, dia adalah orang yang membuat saya semakin kenal dengan ayat Allah. Saya dengan Bang Berry El-Maki itu beda pondok, tapi ketika kenal pertama dengan Bang Berry sudah bikin saya tertunduk tentang ayat-ayat Allah. Maka saya langsung bilang, Bang Berry boleh tidak saya nyantri ya, tapi saya kalong.
2 tahun lah saya pulang pergi dari Masjid Ismail Yahya ke Masjid Sultan An-Nasiro, jaraknya mungkin sekitar 40 menitan. Jadi Bang Beri saya anggap dulu. Kenapa? Karena Bang Beri adalah orang yang mengingatkan saya, mengajarkan saya tentang ayat-ayat Allah. Kemudian beliaulah yang membuat saya terus mengenal Allah dan Rasul. KN juga gitu. Dulu ketika saya masuk Ismail Yahya, saya tidak mau masuk sebenarnya. Tapi ketika ngobrol dengan KN, kemudian saya paham pola berpikir KN, kemudian saya tahu kemudian ada beberapa ayat yang KN itu pemahamannya lebih dalam dari saya. Cocok saya jadikan guru, cocok saya gabung sama beliau, maka saya gabung. Kemudian ketemu dengan Ustaz Lukman, karena Ustaz Lukman guru dari Bang Beri, guru juga dari KN. Maka saya jadikan beliau guru kehidupan saya. Saya jadikan beliau sebagai guru yang nanti mengajarkan saya. Dan saya takut kehilangan mereka, takut untuk menyinggung mereka, takut untuk dijauhi mereka, takut untuk menyinggung perasaan mereka, karena saya khawatir nanti saya tidak bisa nanya-nanya tentang ayat Allah. Karena nanti di dalam Quran surah Asy-Syu'ara ayat 100 itu kan, di situ disampaikan ayat 100 sampai 101. Pernah saya sampaikan ayat ini. Fama lana min syafi'in wala sadiqin hamid. Maka kita tidak mempunyai seorang pun yang dapat memberi syafaat, wala sadiqin hamid, dan kita tidak pula mempunyai teman yang akrab. Nah, ternyata sahabat, teman, selama dia saling beriman kepada Allah dan dia terikat di dalam keimanan, dia bersahabat karena keimanan, dia bersahabat karena ketakwaan, dia bersahabat karena Al-Quran, dia bersahabat di dalam dakwah. Maka orang-orang seperti itu nanti di hari kiamat dapat saling bersaksi, dapat saling menolong, dapat saling memberi syafaat. Maka kumpulkan banyak-banyak teman yang mendekatkan kita pada Allah. Cari guru yang mendekatkan kita pada Allah, agar nanti jangan-jangan ketika kita tidak cukup amal kita dan ternyata guru kita sudah ada di surga, dia nyari kita gitu. Jangan sampai kita tidak punya tabungan akhirat berupa orang-orang saleh. Gitu kawan-kawan. Kisah Musa, kisah Nuh hari ini di dalam Quran surah Asy-Syu'ara ini mengajarkan kita itu. Kalaulah Musa dan Nuh saja ketika orang mau ikut dakwahnya, mereka bisa selamat di dunia, berarti kita juga selamat. Maka carilah orang-orang yang mendekatkan kita pada Allah dan Rasul-Nya. KPI kita sebagai dai kan itu. Kita kan nanti dinilai bukan seberapa banyak harta, tapi kita dinilai seberapa banyak orang yang kita kenalkan sama Allah dan Rasul-Nya. Nanti kita akan dinilai sama Allah tentang seberapa banyak orang yang sudah kita ajari Al-Quran. Ilmu dunia penting, tapi ilmu dunia tidak akan dihisab, sampai tidak akan menjadi alat ukur penimbang amal soleh kalau sekadar ilmu dunia. Karena disampaikan di dalam Quran surah Rum ya, ada orang-orang yang pintar sekali ilmu dunia, cuma ilmu dunianya ya kayak gitu aja, bisa jadi malah maksiat atau bisa jadi hanya pada level mubah. Maka bisa enggak kita ilmu dunia kita pakai untuk ngajak orang kembali dekat sama Allah? Bisa. Contoh, tadi pagi saya contohkan ke Mas Misal, graphic designer. Tugas Misal tidak hanya sekedar ngedesain, tapi tugas Misal adalah ngedesain yang bagus. Bikin misal Mas Farhan bareng Mas Reksi bikin kajian, tapi yang ini nggak boncos kajiannya, insya Allah gitu ya. Kalau kemarin kan boncos 10 juta, yang ini nggak boncos. Kemudian kita kan butuh konten, maka skill graphic designer yang dipunya oleh Misal, gimana saya bikin flyer ini yang menarik sampai orang-orang tuh 1000 orang datang ke sini. Nah itu bagus, karena Misal dengan skillnya mengajak orang untuk kembali kepada Allah dan Rasul. Yang bikin video gitu juga, makanya saya selalu bilang jangan sampai bikin video, bikin media sosial hanya ngejar follower. Tapi yang kita kejar adalah ketika orang nonton video kita, orang jadi, oh gini ya Allah, oh gini ya Islam, oh secinta itu ya Rasulullah, wah begini ya Quran. Nah, harus sampai segitunya. Tapi kalau kawan-kawan hanya pada level bikin sesuatu, itu belum tentu.
sekali lagi saya sampaikan, kalau kalian sudah punya orang-orang, baik itu teman, sahabat, guru, mentor, yang dengan dekat dengan, yang ketika dekat dengannya kalian semakin kenal Allah dan Rasulnya, semakin mengerti kasih sayang Tuhan, semakin takut ketika bermaksiat, semakin memahami ayat-ayat Allah, maka jangan pernah lepaskan orang seperti itu. Genggam erat tangannya, jangan sampai dia meninggalkan antum, karena kalau dia meninggalkan antum, itu kerugian yang sangat besar. Sungguh orang seperti itu, walaupun tidak sedarah sama kita, dialah saudara kita, dialah keluarga kita yang sebenarnya, dan dialah yang nanti di hari kiamat mungkin akan saling bersaksi bersama kita di hadapan Allah, sehingga nanti bisa masuk surga bareng-bareng. Mungkin itu. Terima kasih banyak semuanya sudah sedia mendengarkan sedikit materi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ayat Quran yang disampaikan menghujam ke dalam hati. Balik-balik lagi, tugas saya hanya menyampaikan Quran surah kedua ayat 272. Tugasmu Muhammad hanya sekedar menyampaikan. Sesungguhnya Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Semoga kita semua dapat petunjuk. Allahumma yahdi. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.